Hari ini kita akan melaksanakan Kids Online Worship. Anak-anak diharapkan meskipun kita beribadah dari jarak jauh, meskipun anak-anak di rumah, harapannya anak-anak tetap melakukan dengan sikap yang terbaik, sikapnya memuji Tuhan dengan baik, sikapnya kalau bisa diminta berdiri, kalau nanti berfungsi Tuhan, anak-anak boleh angkat tangannya untuk menyembah Tuhan. Ya, kalau anak-anak semuanya sudah dalam keadaan tertib, tenang, semuanya sudah duduk, sekarang kita akan sama-sama untuk datang menyembah Tuhan. Semua anak-anak bisa dalam sikap berdoa, tenangkan hati dan pikiran anak-anak. Kita mau datang untuk menyembah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada hari ini kami dapat beribadah walaupun secara online. Kami percaya Tuhan Yesus tetap hadir di tengah-tengah kami. Tuhan Yesus, jadikan kami anak-anak yang suka berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Biarlah hari ini Engkau disenangkan melalui ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita memuji Tuhan, Miss Vera dan Mr. Yoga akan mengajak anak-anak semua untuk kita mendeklarasikan HFO. Nah,
sekarang persilakan anak-anak semua untuk bangkit berdiri ya. Kita bersama-sama mengucapkan deklarasi HFO. Oke, kalau semua sudah bangkit berdiri, kita akan mengucapkan bersama-sama. 1, 2, 3. HFO akan terus naik dan bukan turun. Jadi kepala dan bukan ekor. HFO akan menjadi pokok keriangan ternama, terpuji, dan terhormat bagi Tuhan di hadapan bangsa ini. Amin. Good morning everyone. Good morning. Selamat pagi semua anak-anak. Ya, kita di sini kita mau mulai kids online worship. Kita kita inspirasi anak-anak kita berdiri. Kita mau Iya. coba goyangkan badan kita sedikit Betul sekali, Mr. Yoga. jangan terlalu lama duduk di tempat. Iya, duduk, betul. belajar duduk gitu kan. Iya. Karena kita Pasti bosen juga ya Mr. Yoga ya, bete ya. nanti anak-anak mengikuti gaya gurunya ya. Nanti seragam kita ada beberapa guru Iya. untuk maju ke depan. Yang dipanggil langsung saja maju ke depan, kalau sama kita kan sebagai contoh, oke? Nanti kalau ketika lagunya dipanggil, kalau gurunya oke. Ya, betul Mas Rega. Boleh sambil tepuk tangan ya, semua ya. Satu, dua, tiga.
Belum capek kan? Belum mister. Belum seberapa ini ya buat Tuhan tuh gak ada yang capek. Oke. Yesus kekasih jiwaku. Ya, semua goyang lagi ya badannya. Boleh angkat jempolnya. Oke. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, kau tebus dosaku.
pujian penyembahan kita. Terima kasih buat cinta yang tanpa batas. Yesus, kau jawab hidupku.
kembalian hanya kepada Tuhan. Juga mama papa yang menemani anak-anak di rumah, kita semua menyiapkan hati kita, Mister dan Miss. Kita datang kepada Tuhan agar membuka hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan, karena pagi ini kami boleh kembali mengadakan Kids Online Worship. Kami percaya Tuhan, semua boleh kami alami karena perkenan Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman. Kami mau mendengarkan apa kata Tuhan bagi hidup kami. Biarlah kuasa Roh-Mu bekerja dalam hati kami, terlebih khusus dalam hati anak-anak kekasih kami. Kami siap Tuhan untuk mendengar firman. Hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, shalom mama papa. Ya, shalom Mister dan Miss-nya. Puji Tuhan ya, hari ini kita bisa mengadakan kembali Kids Online Worship-nya. Ya, kami percaya ya, guru-guru di sini percaya walaupun kita beribadah dalam bentuk daring seperti ini, ya lawatan Tuhan tetap hadir dalam kehidupan kita semua. Amin ya semuanya. Amin. Ya, dalam bulan ini adalah minggu terakhir dengan tema kita. Ya, masih ingat tidak anak-anak? Wah, Miss percaya semuanya masih ingat. Mister Miss-nya masih ingat kan? Apa tema kita bulan ini? Ya, apa temanya Mister dan Miss? Cinta Tuhan. Ya, betul sekali. Mama papa juga ternyata anak-anak kita yang sekolah di High Hope bulan ini bagaimana kita lebih lagi mencintai Tuhan Yesus. Ya, kita mau ucapkan, Miss mengundang anak-anak di rumah untuk berdiri. Kita semua juga Mister dan Miss-nya berdiri. Kita akan ucapkan ayat hafalan kita bulan ini. Yuk kita sampai dan kita sebutkan ya. Ya, mari Mister dan Miss dan anak-anak di rumah kita ucapkan bersama-sama. Matius 22 ayatnya yang ke-37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Terima kasih, silakan duduk kembali anak-anak Mister dan Miss. Miss akan kembali membacakan ayatnya secara lengkap. Ya, Matius 22 ayatnya yang ke-34 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Nah, anak-anak, tentu ya untuk usia kalian ya, belum memahami bagaimana sih maksud dari hukum yang pertama itu, mengasihi Allah ya, mengasihi Allah. Dalam ayat yang ke-37, mengasihi Allah dengan segenap hatimu. Mengasihi Allah dengan segenap hatimu. Lalu apa hubungannya Miss ketika kami ini anak-anak dalam kehidupan sehari-hari, apa yang harus kami lakukan? Ya, ada beberapa penekanan yang Miss mau sampaikan kepada anak-anak, juga kepada mama dan papa di rumah ya. Sekaligus kami ya, saya secara khusus ingin menyampaikan kepada mama papa yang mendampingi anak-anak bisa menjelaskan kembali firman Tuhan hari ini.
Mengasihi Tuhan Allah atau mengasihi Allah adalah hukum yang pertama. Tetapi bagaimana ketika kita mengasihi Allah terwujud nyata mengasihi dengan mengasihi sesama? Yang pertama, kalau kita katakan mengasihi Allah tetapi tidak mengasihi sesama, itu adalah omong kosong atau kedustaan. Ya, anak-anak yang membuka Alkitabnya di rumah boleh lihat dari 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-20. Ya, kita lihat Yohanes 4 ayatnya yang ke-20, bunyinya seperti ini. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Ya, itu dikatakan dalam firman Tuhan. Kata Yesus, kalau engkau mengasihi Allah tapi engkau tidak mengasihi sesama, itu adalah pendusta atau pembohong atau omong kosong. Sekarang yang Miss mau tekankan kepada anak-anak, siapa sih Miss sesama itu? Siapa sih sesama itu? Ya, orang yang terdekat dulu dengan kalian, orang tua kalian, kakak, adik kalian, guru kalian, ya, teman kalian, orang-orang yang ada di sekitar kita. Bahkan mungkin orang yang tidak seiman dengan kita. Itulah sesama kita. Kemudian poin yang kedua yang Miss mau sampaikan kepada anak-anak. Jika kita mengasihi Allah, ya, jika kita mengasihi Allah, berarti kita mau melakukan apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kita. Menyenangkan hati Tuhan, mengikuti perintah Allah. Apa sih Miss perintah Allah itu? 1, ya anak-anak rajin berdoa. 2, rajin memuji Tuhan. Ya. 3, anak-anak rajin bersekutu, beribadah. Miss tahu di masa pandemi ini anak-anak sekolah minggu dalam bentuk live streaming ataupun seperti yang kita lakukan sekarang ini. Tapi Miss berharap anak-anak tetap mengikuti ibadah walaupun di rumah. Tetap merasakan kehadiran Tuhan walaupun kita melakukannya di rumah, bukan di gereja atau rumah Tuhan. Tidak ada kita membuat toleransi bagi diri kita sendiri. Ibadah di rumah ini gak apa-apa, nanti aja, ya, nanti aja. Akhirnya ketiduran, bermain game, lupa, akhirnya lewat hari minggunya. Ya, Miss berharap juga, kami juga berharap mama papa terus mengingatkan anak-anak untuk terus beribadah sekolah minggu walaupun dalam bentuk live streaming. Yang ketiga, jika kita mengasihi sesama, kalau tadi yang pertama itu mengasihi Allah tetapi tidak mengasihi sesama, itu namanya omong kosong. Yang ketiga, jika kita katakan mengasihi sesama tetapi tidak mengasihi Allah, itu namanya tidak beriman, ya, tidak memiliki iman, tidak mengakui adanya Tuhan, tidak mengakui siapa sih yang menciptakan kita, yang menghadirkan kita, ya, yang memberikan kehidupan, napas, berkatnya setiap hari. Walaupun mungkin anak-anak merasakan melalui orang tua kita masing-masing. Kalau kemudian tadi Miss katakan sesama kita adalah orang-orang terdekat, di sini Miss mau tekankan selama pandemi ini tentu orang yang terdekat dengan anak-anak adalah orang tua. Mendampingi saat belajar, ya, menjadi guru kedua pada saat pandemi ini. Tentu banyak hal yang tentu ya mama papa menguras emosi, menguras perasaan dan lain sebagainya. Tapi yang Miss mau tekankan kepada anak-anak, bisa menyenangkan hati orang tua, itu artinya anak-anak menyenangkan hati Tuhan. Bisa mengikuti apa yang dikatakan oleh orang tua, berarti anak-anak mengikuti perintah Tuhan. Membuat orang tua kita tersenyum, artinya Tuhan senang.
Dan Miss mau tekankan, ketika kita mencintai Tuhan, ketika kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, tidak memakai perasaan. Artinya apa, Miss? Ya, kalau kita kan sesama dengan sesama memakai perasaan ya. Miss Dewi misalkan, atau kita semua terhadap pasangan kita memakai perasaan. Ya. Dan ketika kita memakai perasaan, ada hal yang kita lakukan ketika orang itu tidak di depan kita tidak melakukan seperti keinginan pasangan kita. Tapi Tuhan tidak mau seperti itu. Ya anak-anak, Tuhan tidak mau seperti itu. Tuhan katakan, bagaimana mungkin engkau mengasihi aku yang tidak kelihatan, jikalau yang kelihatan sesamamu tidak kau kasihi. Tuhan katakan seperti itu. Tuhan memang tidak kelihatan, tapi Tuhan berharap dengan kondisi apapun, dengan masalah apapun yang anak-anak hadapi, mama papa hadapi, ya, dengan situasi apapun, dimanapun, kita setia kepada Tuhan. Ya, mari semua kita, yang mama papa secara khusus, mari kita mengingatkan terus kepada anak-anak kita. Dengan masa-masa pandemi sekarang, anak-anak di rumah merasa bosan, jenuh, ya. Tapi kita terus yakinkan Tuhan itu ada bagi kita. Tuhan itu baik bagi kita. Tuhan mencintai kita dengan caranya sendiri. Dan ajar anak-anak kita, ajar kita semua untuk terus menyelami kasih Tuhan dalam kehidupan. Ya, hari ini sebagai penutup di bulan ini dengan tema mencintai Tuhan, Miss mengajak, kami semua guru-guru mengajak kepada anak-anak lebih sungguh-sungguh lagi mencintai Tuhan, lebih sungguh-sungguh lagi mengasihi Tuhan. Lakukan dalam kehidupan anak-anak yang baik, yang bisa menyenangkan orang-orang yang ada di sekitar kita, khususnya orang tua kita. Ya bagaimana mungkin nih kalau misalkan sedang PJJ atau belajar daring, ya, kemudian mamahnya tegur atau papanya tegur, suara anak-anak lebih keras dari mama papanya. Ya, ada anak HEPO yang seperti itu? Tidak ya, Miss berharap tidak ada yang seperti itu. Semua yang Miss percaya, semua anak HEPO adalah anak-anak yang baik. Ya, mendengarkan apa kata orang tua, artinya bisa mencintai Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Miss akhiri renungan kita pagi ini. Mari kita bersama-sama semua, ya baik kami guru-guru, anak-anak yang Miss kasihi, juga mama papa, biarlah dalam kehidupan kita di masa-masa sulit sekarang ini, tentu banyak pergumulan, banyak masalah yang kita hadapi. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Lebih dekat lagi kepada Tuhan. Karena janji Tuhan, ketika kita mencintai Tuhan dengan sungguh, mengasihi dengan sungguh, kesitulah berkat Tuhan akan dilimpahkan kepada kita semua. Ya. Anak-anak yang kekasih, jangan pernah ragukan kebaikan Tuhan dalam kehidupan anak-anak. Teruslah semangat, walaupun kita belajar secara daring, ya, belajar untuk menghargai, menghormati orang tua. Artinya kita semua anak-anak secara khusus dapat melakukan firman Tuhan dengan lengkap, ya, mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Lebih lagi kita dalam kehidupan kita mencintai Tuhan Yesus. Demikian firman Tuhan. Semoga anak-anak dan kita semua semakin merenungkan firman ini dalam kehidupan kita masing-masing, dan kita semakin dekat kepada Tuhan. Amin. Baik. Dengan berakhirnya tema ini, harapannya bukan berarti kita selesai mempelajari tentang mengasihi Tuhan. Iya, betul. Harapannya gimana
aplikasikan lagi dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Baik, sebelum kita tutup ibadah ini, kita angkat pujian Ku Mau Cinta Yesus. Anak-anak boleh kembali lagi dalam sikap berdoa, kembali kita datang menyembah Tuhan. Kita akan mengangkat pujian penyembahan kita. Kita katakan, Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berdampi dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Katakan anak-anak dengan setulus hati. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berdampi dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layankan seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan Tuhan, sekarang kami akan berdoa buat Indonesia ya Tuhan. Tuhan berkati juga agar Indonesia segera sembuh dari COVID-19 ya Tuhan. Tuhan berkati juga agar Indonesia menjadi negara yang maju dan makmur ya Tuhan. Tuhan berkati juga agar negara Indonesia bisa menjadi negara yang memiliki tanah yang subur, udara yang bersih, dan juga air yang jernihnya ya Tuhan. Tuhan berkati juga Pak Presiden Pak Jokowi dan juga Wakil Presiden Pak Ma'ruf Amin, berkati agar mereka dapat memimpin kami bangsa Indonesia ke arah yang benar dengan takut akan Tuhan ya. Tuhan, inilah doa kami ya Tuhan, berkati doa kami yang tidak sempurna ini agar bisa menjadi berkat ya Tuhan. Tuhan, inilah saja doa kami.
Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Mari anak-anak, kita boleh mengangkat tangan kita bersama-sama. Ya Tuhan, di akhir ibadah ini kami tetap menaikkan syukur kami kepadamu, karena Engkau Tuhan yang telah mengasihi kami, dan Engkau Tuhan juga yang mengajari kami untuk kami mengasihi Tuhan ataupun sesama kami, khususnya saat ini yang terdekat dengan kami. Biarkan kami tetap memelihara kasih yang Tuhan sudah ajarkan bagi kami. Dan untuk itu kami mohonkan Roh Kudus yang memampukan kami untuk melakukan apa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan. Maka biarlah setiap anak-anak yang ada di rumah boleh menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Biarlah kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Anaknya Tuhan Yesus Kristus, juga pimpinan dan penyertaan dari kuat kuasa Roh Kudus bagi kita saat ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Haleluya, setiap kita sama-sama katakan amin.